Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Michelle. Saat ini merupakan salah satu student data science di Pacman.ai. Kalau sehari-hari project eksekutif di salah satu perbankan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis data dan visualisasi data yang telah dilakukan untuk menyelesaikan salah satu pelajaran di Pacman.ai, yaitu Introduction to Data and Visualization. Nah, di sini data yang saya pakai adalah data dari Kaggle terkait edukasi karena personal interest. Di sini dari yang saya ambil adalah student adaptability level online education. Kenapa? Karena salah satu variabelnya itu menarik untuk dieksplor, yaitu terkait tingkat adaptasi untuk online education, karena memang ini realistis ya, dari sejak COVID education itu beralih dari offline ke online. Selain dari itu juga terdapat banyak variabel nih, sehingga untuk barang yang bisa dieksplor itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya ada satu atau dua yang misalnya nggak ada korelasinya atau waduh nggak ngaruh, kita bisa cari yang lain. Semakin banyak berarti semakin peluang insight-nya semakin banyak juga ya. Oke, langsung aja kita bahas ke datanya. Apa sih yang aku mau tahu dari data ini, dari analisisnya? Pertama, ada salah satu variabel yang menarik sih untuk diteliti, yaitu dari segi umur. Saya mau tahu sih kira-kira kalau kelompok umurnya beda, apakah beda juga adaptability levelnya. Selain itu, gimana sih cara ningkatin adaptability level tersebut? Rekomendasinya seperti apa? Maka dari itu juga akan dicari nih korelasi. Kira-kira dari sekian banyak variabel, apa sih yang memiliki pattern yang ada hubungannya dengan peningkatan tingkat adaptability dari online education? Nah, yang pertama terkait perbandingan umur. Kalau kita lihat di sini itu yang 1 sampai 5 itu agak berbeda ya dengan yang lain. Kalau yang lainnya itu lebih banyak yang low adaptability. Jadi kalau yang biru ini low ya untuk adaptability-nya, kalau yang kuning moderate. Nah, mayoritas tuh kalau 6 sampai 30 at least 1/3-nya itu ngerasa waduh sulit untuk adapt sama online education. Sisanya mayoritas sih moderate ya. Kalau yang high itu masih sedikit sekali di berbagai usia. Contohnya nih di 6 sampai 20 tuh nggak nyampe 2%. Untuk di 26-30 sekitar 18. Kalau overall itu juga di bawah 10. Oke, 1 sampai 5 bisa kita exclude. Tapi overall tuh ada masalah nih di adaptability di sini. Maka dari itu kita rasanya perlu ya untuk meningkatkan tingkat adaptability untuk meningkatkan efektivitas dari online education tersebut. Maka dari itu akan dicari korelasi nih dari berbagai variabel yang ada 14 ya, dibandingin dengan tingkat adaptability online education. Sebenarnya sih di behind the scene-nya aku tuh cobain semuanya variabel, tapi yang aku show ini adalah yang benar-benar ada patternnya aja, yaitu LMS. Jadi dari eksplorasi data diketahui bahwa penggunaan LMS ini itu ada hubungannya nih dengan tingkat adaptability dari online education. Contohnya nih, yang nggak pakai kan, wah kebanyakan itu low sama moderate nih, yang high kecil banget. Sedangkan kalau kita lihat yang yes, low-nya itu cuma 20 dibandingkan kalau yang nggak itu kan 45 kan. Lalu naik nih ke moderate. Moderate itu dari 47, yang nggak pakai, kalau yang pakai LMS 61, 62 lah ya kira-kira. Yang high juga meningkat dari 7. Dan kita bisa lihat di sini juga patternnya dari scatter plot, ternyata persentase dari yang pakai LMS itu tuh lebih banyak yang high dibandingkan kalau nggak pakai ya. Kita jadi perbandingannya antara yang yes sama yang no. Jadi memang di sini bisa terlihat pattern kalau ada pergeseran nih, student yang low
adaptivity-nya itu bisa naik ke moderate, atau yang moderate juga bisa naik yang ke high kalau misalnya menggunakan LMS. Oke, berarti salah satu sintesanya adalah kita pakai LMS aja nih. Dan kalau kita lihat existing condition juga yang pakai LMS itu baru sedikit, baru di bawah 20%, maka dari itu masih bisa digenjot lagi pemakaiannya. Tapi cara genjotnya gimana? Nah, kalau kita lihat perilaku dari student, mayoritas itu mereka aksesnya di mobile phone. Maka dari itu, supaya lebih efisien nih, lebih baik kalau kita ngembangin utilisasi LMS-nya itu yang berbasis mobile phone. Dan kalau kita lihat yang current condition juga ini ya, LMS juga kebanyakan dipakai di komputer nih, itu pun belum 50%, baru 40%-an. Sedangkan yang di mobile tuh masih dikit banget, baru sekitar 13%, padahal mobile phone itu yang paling banyak dipakai. Maka dari itu, usulannya bisa ningkatin utilisasi LMS, terutama untuk yang berbasis mobile phone. Contohnya gimana? Contohnya untuk mengembangkan mobile phone based LMS yang user friendly supaya penggunaannya banyak dipakai dan hopefully untuk tingkat adaptasi itu lebih tinggi dan lebih efisien untuk pembelajaran online. Oke, kurang lebih itu hasil analisis terkait online education adaptability. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.